Kasus gugatan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden Jokowi akhirnya layu dan lemas sebelum sempat berkembang. Klien kami yang punya akses kepada saksi-saksi dan data-data yang menjadi bahan-bahan pembuktian. Dan dengan demikian, sesuai dengan ketentuan perdata, kalau gugatan perdata, gugatan perbuatan melawan hukum perdata dicabut sebelum masuk ke pokok persidangan, pokok perkaranya, belum ada jawaban dari tergugat, maka kasus dianggap tidak ada. Sudah seharusnya kuasa hukum ini sebelum melaporkan atau menggugat suatu perkara, ini kan sudah seharusnya punya bukti-bukti dulu, baru melakukan gugatan, mengumpulkan data, mengumpulkan fakta, mengumpulkan saksi, baru melakukan gugatan. Nah ini enggak, cuman berdasarkan katanya, kemudian nafsu untuk melaporkan. Padahal saya yakin ini belum punya data dan memang nggak punya saksi. Apakah kemudian akan dianggap selesai dampak buruknya bersama dengan dicabutnya laporannya Bambang Tri oleh para pengacaranya ini? Ya biar istana, mungkin polisi dan sebagainya bisa menganalisa kasus ini. Tetapi bahwa coreng-moreng sudah memenuhi berbagai jagat media, baik media mainstream maupun media sosial, seolah-olah Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu. Ngerikan akibatnya kan, ini kan menulut kebencian yang sangat kepada Pak Jokowi bagi orang-orang yang selama ini memang sudah termakan hoax, termakan provokasi kalian semuanya itu. Kacau nih otaknya nih, otak provokatornya Fadlizon ini luar biasa ya. Yang jelas terorisme itu tidak mengenal profesinya apa. Kalau kebetulan dia seorang petani tapi teroris, sikat saja. Jadi memang rekam jejaknya panjang. Ada rekam jejak digital yang tidak dipungkiri bahwa dia berpihak pada terorisme. Jangan salahkan kalau persepsi publik mengatakan memang dia tidak berpihak pada negara dan pemerintah. Dia lebih mendukung gerakan terorisme. Fadlizon mengatakan bahwa teroris itu tidak ada. Teroris di Indonesia itu hanya dibuat-buat. Sungguh suatu statement yang biadab, saya kira. Saya Kristianto Yenoni atas nama seluruh korban aksi terorisme di Negara Kesatuan Republik Indonesia mengutuk Fadlizon. Semoga Fadlizon mati sebagai korban terorisme. Sidang perdana memang sempat digelar, tapi Jokowi tidak hadir. Perwakilan juga tidak hadir sehingga sidang ditunda. Tapi tak lama kemudian, sang penggugat, sang analis amatir Bambang Tri Mulyono kena kasus bersama dengan Gus Nur karena video kolaborasi mereka bermasalah. Keduanya ditahan. Dengan demikian, Bambang Tri Mulyono melalui kuasa hukumnya mencabut gugatan dengan dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi. Kuasa hukum Bambang Tri Ahmad Hosinuddin mengungkap alasan gugatan itu dicabut. Ini karena Bambang Tri berstatus sebagai tersangka dalam kasus dugaan ujaran kebencian. Karena penahanan itu sulit bagi mereka untuk membawa bukti-bukti atau saksi jika proses persidangan tetap dipaksakan untuk terus berjalan. Karena yang punya akses ini adalah klien kami, tentu akan merugikan kepentingan hukum klien kami, kata dia. Menurut logika mereka, jika gugatan dicabut, maka Bambang masih bisa memiliki hak hukum jika ingin menggugat lagi saat sudah bebas nanti. Sementara itu, Egy Sujana, selaku kuasa hukum Bambang Tri Mulyono juga mengiyakan kabar itu. Karena Bambang ini berstatus tersangka dalam kasus dugaan ujaran kebencian berdasarkan SARA. Egy dan kawan-kawan kesulitan berkoordinasi dengan Bambang untuk menyiapkan pembuktian dalam sidang. Sehingga kami tidak dapat melanjutkan persidangan sebelum proses hukum pidana terhadap klien kami selesai dan klien kami dapat hadir mempersiapkan bukti dan saksi di persidangan, katanya. Sebenarnya kalau mau jujur, mereka itu kemungkinan besar tidak ada bukti dan saksi. Kalau ada pun itu mungkin hanya ngarang-ngarang saksi, mungkin ecek-ecek. Kebetulan Bambang Tri itu ditahan dan jadi tersangka. Kesempatan bagus untuk ngeles ya saat mencabut gugatan. Tapi memang lucu sih, Bambang Tri menggugat, emosinya berapi-api. Saking semangatnya nih ingin menjatuhkan Jokowi, dia yang kepleset lidah dan ditahan bersama Gus Nur. Lari terlalu kencang malah jatuh sendiri. Ini kalau dalam film komedi ibarat maling menuduh orang lain maling, tapi si maling ini malah mencuri sehingga ditangkap. Asli dia lucu banget. Dia yang merasa tidak bersalah malah ditangkap. Gugatan layu sebelum berkembang. Ini manuver khas kelompok sebelah. Kesalahan orang lain dikorek-korek, kesalahan sendiri dikubur dalam-dalam biar tak ketahuan. Kita tunggu saja langkah apakah saat bebas nanti Bambang Tri akan kembali menggugat. Kalau menurut prediksi saya, itu tak akan lagi kapok. Lagi pula kalau dia masih mau menggugat,
Rakyat juga sudah tidak percaya dengan orang ini, ditahan berkali-kali, track record jelek dan juga kotor. Dia nekat menggugat, narasi yang akan berkembang adalah dia pansos dan mau cari sensasi. Tak ada yang mau percaya lagi dengan analisis murahan soal ijazah Jokowi. Mungkin hanya dokter emak-emak kelas teri itu ya yang percaya. Di balik Bambang Tri ada kemungkinan Bohir di belakangnya. Mungkin benar, kalau tidak ya mana mungkin orang ini bisa senekat itu. Arah serangannya selalu ngawur, tidak meyakinkan dan terlalu dipaksakan. Hanya orang dengan pikiran dungu yang mau melakukan itu. Uang orang yang punya banyak kejanggalan seperti Gubernur Seiman saja susah digugat, apalagi Jokowi nih yang memang apa adanya tanpa disembunyikan. Terlalu bodoh menggugat Jokowi dengan analisis sampah tak masuk akal. Para penggugat ini kalau tidak berhasil membuktikan gugatannya harusnya langsung ditangkap aja karena sudah masuk dalam ranah bikin gaduh dan juga provokasi. Mereka ini kerjanya selalu membuat keributan dengan substansi yang tidak jelas. Semua dipaksakan dan dibuat-buat demi sensasi. Kalau orang-orang seperti ini diperlakukan lembut atau malah dibiarkan cari panggung, ya lama-lama energi bangsa ini terkuras hanya untuk urusan sampah. Negara lain sudah maju puluhan langkah ke depan, tapi di negara ini masih banyak yang sibuk meributkan ijazah, mengurus syurga dan neraka, sibuk jualan khilafah. Kedunguan, kalau terus diberi panggung, ya lama-lama akan menguasai negara ini. Sidang perdana memang sempat digelar, tapi Jokowi tidak hadir. Perwakilan juga tidak hadir sehingga sidang ditunda. Tapi tak lama kemudian sang penggugat, sang analis amatir Bambang Trimulyono kena kasus bersama dengan Gus Nur karena video kolaborasi mereka bermasalah. Keduanya ditahan. Dengan demikian, Bambang Trimulyono melalui kuasa hukumnya mencabut gugatan dengan dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi. Kuasa hukum Bambang Tri Ahmad Hosinuddin mengungkap alasan gugatan itu dicabut. Ini karena Bambang Tri berstatus sebagai tersangka dalam kasus dugaan ujaran kebencian. Karena penahanan itu sulit bagi mereka untuk membawa bukti-bukti atau saksi jika proses persidangan tetap dipaksakan untuk terus berjalan. Karena yang punya akses ini adalah klien kami, tentu akan merugikan kepentingan hukum klien kami, kata dia. Menurut logika mereka, jika gugatan dicabut, maka Bambang masih bisa memiliki hak hukum jika ingin menggugat lagi saat sudah bebas nanti. Sementara itu, Egy Sujana, selaku kuasa hukum Bambang Trimulyono juga mengiyakan kabar itu. Karena Bambang ini berstatus tersangka dalam kasus dugaan ujaran kebencian berdasarkan SARA. Egy dan kawan-kawan kesulitan berkoordinasi dengan Bambang untuk menyiapkan pembuktian dalam sidang. Sehingga kami tidak dapat melanjutkan persidangan sebelum proses hukum pidana terhadap klien kami selesai dan klien kami dapat hadir mempersiapkan bukti dan saksi di persidangan, katanya. Sebenarnya kalau mau jujur, mereka itu kemungkinan besar tidak ada bukti dan saksi. Kalau ada pun itu mungkin hanya ngarang-ngarang saksi, mungkin ecek-ecek. Kebetulan Bambang Tri itu ditahan dan jadi tersangka. Kesempatan bagus untuk ngeles ya saat mencabut gugatan. Tapi memang lucu sih, Bambang Tri menggugat, emosinya berapi-api. Saking semangatnya nih ingin menjatuhkan Jokowi, dia yang kepleset lidah dan ditahan bersama Gus Nur, lari terlalu kencang malah jatuh sendiri. Ini kalau dalam film komedi ibarat maling menuduh orang lain maling, tapi si maling ini malah mencuri sehingga ditangkap. Asli dia lucu banget. Dia yang merasa tidak bersalah malah ditangkap. Gugatan layu sebelum berkembang, ini manuver khas kelompok sebelah. Kesalahan orang lain dikorek-korek, kesalahan sendiri dikubur dalam-dalam biar tak ketahuan. Kita tunggu saja langkah apakah saat bebas nanti Bambang Tri akan kembali menggugat. Kalau menurut prediksi saya, itu tak akan lagi kapok. Lagi pula kalau dia masih mau menggugat, rakyat juga sudah tidak percaya dengan orang ini. Ditahan berkali-kali, track record jelek dan juga kotor. Dia nekat menggugat, narasi yang akan berkembang adalah dia pansos dan mau cari sensasi. Tak ada yang mau percaya lagi dengan analisis murahan soal ijazah Jokowi. Mungkin hanya dokter emak-emak kelas teri itu ya yang percaya. Di balik Bambang Tri ada kemungkinan Bohir di belakangnya. Mungkin benar, kalau tidak ya mana mungkin orang ini bisa senekat itu. Arah serangannya selalu ngawur, tidak meyakinkan dan terlalu dipaksakan. Hanya orang dengan pikiran dungu yang mau melakukan itu. Uang orang yang punya banyak kejanggalan seperti Gubernur Seiman saja susah digugat, apalagi Jokowi nih yang memang apa adanya tanpa disembunyikan. Terlalu bodoh menggugat Jokowi dengan analisis sampah tak masuk akal. Para penggugat ini kalau tidak berhasil membuktikan gugatannya harusnya langsung ditangkap aja karena sudah masuk dalam ranah bikin gaduh dan juga provokasi. Mereka ini kerjanya selalu membuat keributan dengan substansi yang tidak jelas. Semua dipaksakan dan dibuat-buat demi sensasi. Kalau orang-orang seperti ini diperlakukan lembut atau malah dibiarkan cari panggung, ya lama-lama energi bangsa ini terkuras hanya untuk urusan sampah. Negara lain sudah maju puluhan langkah ke depan, tapi di negara ini masih banyak yang sibuk meributkan ijazah, mengurus syurga dan neraka, sibuk jualan khilafah. Kedunguan, kalau terus diberi panggung, ya lama-lama akan menguasai negara ini.